Anda penggemar kuliner kaki lima pecel lele, walau identik buka pada malam hari, ternyata persiapan untuk seporsi pecel lele lengkap dengan sambal, lalapan, dan lauk pauk ini telah dimulai sejak hari masih gelap di pagi hari. Dan segmen Sehari Menjadi kali ini akan mengajak Anda melihat bagaimana sibuknya menjadi seorang pengusaha pecel lele. Dan berikut selengkapnya. Pedet. Panas, Re. Ingin makan enak dan murah? Pecel lele bisa jadi pilihan. Digoreng dadakan lengkap dengan sambal dan lalapan, dijamin membuat kenyang serta ramah di kantong. Namun di balik kesederhanaannya dibutuhkan kerjasama tim untuk mengolah menu sejuta umat ini. Dan yang tidak disangka-sangka, bisnis ini ternyata menghasilkan omset jutaan rupiah setiap harinya. Salah satu pengusaha pecel lele khas Lamongan yang sudah merasakan gurihnya bisnis pecel lele adalah pecel lele rumahan Cak Bodong di Bekasi Timur, Jawa Barat. Dalam sehari omset yang didapat mencapai angka 8 juta rupiah. Atau rata-rata tempat yang sudah eksis sejak tahun 2013 ini mampu meraup lebih dari 200 juta rupiah setiap bulan. Walau menunya terlihat sederhana, dibutuhkan persiapan panjang sebelum sepiring pecel lele tiba di depan Anda. Perjalanan saya sebagai seorang pengusaha pecel lele dimulai di Pasar Baru, Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini harganya sekarang seekor 30 ribuan. Ini pagi-pagi sudah dimulai, saya masih ngantuk banget. Tapi sudah harus beraktivitas, harus beli ayamnya, harus beli lelenya, harus bebek dan lain sebagainya. Ada 50 ekor ayam yang dibeli pagi ini. Ayam yang dibeli harus dalam keadaan segar, agar ketika diolah menjadi ayam goreng maupun ayam bakar akan terasa kenyal, tidak berbau dan bumbu lebih mudah menyerap. Lanjut ada aneka ikan nila, mujair, gurame, bawal, dan tentu saja sang primadona, lele. Biasanya 100 ekor lele ludes terjual setiap harinya. Dan terakhir kami membeli beberapa jenis rempah-rempah dan juga sayuran untuk pendamping pecel lele. Tetapi kami tidak membawanya sendiri, melainkan akan diantar oleh sang pedagang. Tetap kena, walaupun dia bukan lele liar ya, tetap kena. Salah megang. Berasa. Hati-hati, patil ikan lele adalah alat pertahanan diri. Berupa penyengat dengan 3 duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada. Resiko terpatil ini akan selalu ada karena lele yang dibeli harus dalam keadaan hidup agar terjamin kesegarannya. Setelah semua bahan dicuci bersih, ayam, bebek, ikan, dan sayuran akan dimasak sesuai peruntukannya masing-masing. Pertama, kita buat bumbu ayam bakar. Campurannya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, juga cabai keriting. Ayam akan diungkep selama 2 jam hingga bumbu menyerap sempurna dan daging ayam menjadi lunak. Alatnya pelan-pelan, Mas. Oke. Dia udah ini ya, ringkih. Oh iya, udah gampang lotek dari tulang ya. Mas, kadang kan saya makan ayam suka keras nih. Nah itu kalau pengen dapetin ayam yang empuk tuh gimana sih? Diungkep, di presto. Kalau ayam goreng kan di presto. Kalau ayam bakar diungkep. Paling lama 2 jam lah. Cukup ya? Udah agak dingin nih. Iya. Kemana? Depan aja. Ke depan ya? Iya. Dikipasin. Dikipasin biar adem. Permisi. Aduh, kelingkingku. Aduh, sakit. Kelingkingku nyangkut. Bumbu yang telah dipakai untuk mengungkep ayam jangan dibuang, tapi dimasak kembali hingga kadar air berkurang dan mengental.
Ayam bakar sudah, sekarang kita persiapkan uritan atau jeroan ayam. Bumbu untuk mempresto ayam dan mematangkan ati ampela sama, yaitu campuran ketumbar, bawang putih, kunyit, kemiri, garam, serta jahe untuk menghilangkan bau amis. Saya dikasih tahu abangnya, kalau ati ampela ini nih jangan lama-lama, kurang lebih 15 menit aja. Karena kalau kelamaan dia nggak ada tekstur kenyalnya. Lanjut, beberapa kilogram ayam goreng yang sudah dipresto juga diangkat. Ayam dan uritan selesai, kita lanjut memasak nasi. Dalam sehari, tempat ini menghabiskan kurang lebih 30 liter beras yang diolah menjadi nasi putih dan juga nasi uduk. Nasinya kalau yang sering makan pecel lele pasti familiar dengan nasi uduk. Dan cara bikin nasi uduknya nikmat adalah jangan pelit santan. Kalau kata Bude, 1 liter beras itu baiknya dicampur dengan 1 liter santan. Panas sudah jadi hal yang lumrah untuk bekerja di bagian dapur. Nasi yang sudah setengah matang kemudian dimasak kembali selama 2 jam hingga matang sempurna. Ustaz, pas dimakan tuh sampai ke hidung tuh, saking sedapnya itu loh. Wah, mantap, 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 mantap. Nasi sudah, kita lanjut ke menu lain, aneka sate. Ada sate udang, sate cumi, dan sate uritan. Dalam sehari 100 tusuk sate uritan ludes terjual. Ayam, tahu tempe, dan aneka ragam sate yang telah dibumbui harus diangin-anginkan terlebih dahulu ya sebelum diolah kembali sore nanti. Ini kenapa harus didinginin dulu sih? Sebenarnya kan bisa aja kan? Supaya ntar dia tidak lengket antara satu ayam dengan yang lain. Kalau masih panas langsung ditaruh sini. Langsung ditata begini. Ntar takutnya lengket. Kita lanjut. Ragam aneka lauk pauk yang menggugah selera ini rasanya tidak akan lengkap kalau tidak ada menu yang satu ini. Sudah bisa tebak kan? Yap, betul. Sambal terasi. Eits, tapi ada yang harus diperhatikan ya. Tomatnya jangan dimasukkan sekarang. Ini cuma tinggal kurang satu hal, yaitu tomat. Karena ketika di shoot ini masih pagi, masih kurang lebih jam setengah 10. Kalau dicampur tomat, ntar dia keburu terlalu basah ya. Iya. Gampang rusak. Bukan basah, apa? Kecut, apa kecut? Iya, jadi gampang rusak. Basi, kecut rasanya. Agak masam. Masamnya bukan masam enak, masam nggak enak. Setiap pedagang pecel lele punya racikan sambal berbeda-beda. Tapi di sini yang spesial adalah tambahan kacang mete dan juga wijen yang ekstra banyak. Tidak lupa tambahkan sejumput terasi yang dikirim langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Pedas, pedas. Buat saya, ini perpaduan yang pas antara gula merah, sambal, dan kuncinya ya, wijen. Wijen enak banget. Tidak terasa jam di tangan sudah menunjukkan pukul 2 siang. Padahal saya nyaris belum beristirahat. Tapi rumah makan harus bergegas buka. Ya, walau pecel lele identik buka pada malam hari, beberapa rumah makan memilih lebih awal untuk menjaring lebih banyak pelanggan. Kita siapkan sambalnya ya. Goreng tomat segar hingga setengah matang. Kemudian campur dengan bumbu dasar sambal yang telah diulek pagi tadi. Berubah. Aduh, panas. Aduh. Tomatnya tergoreng panas. Di luar dugaan, padahal belum jam makan malam, namun pembeli sudah berdatangan. Berbeda dengan ayam ataupun uritan yang sudah dimasak terlebih dahulu, aneka ikan termasuk lele baru akan dimasak ketika dipesan. Panas, Re. Kompor menyala, dua-duanya. Lokasi yang strategis di tepi Jalan Hasibuan, Bekasi Timur, ditambah menunya yang beragam, membuat pembeli berdatangan sebelum malam menjelang. Sate uritan dengan sepiring nasi lengkap dengan sambal dan lalapan jadi menu termurah di tempat ini. Harganya Rp10.000 saja. Kalau mau yang menu sultan bisa pesan gurame, harganya Rp50.000. Sedangkan lele per porsi dipatok harga Rp15.000. Kalau buka pecel lele itu ya, stamina aku udah kuat, Pak. Dari pagi sebelum apa? Ada aman. Tuh kan, lagi goreng aja bisa langsung ditambah-tambah dan harus fokus karena push. Diar. Karena dari pagi tidur kurang istilahnya kan. Bukannya sampai malam.
Kayak kadang ada yang ganti-gantian. Pakai acara meledos, Rek, panas, Rek. Duh. Malam belum tiba, tapi tenaga saya mulai habis terkuras. Sip. Ngaso sebentar. Siap. Direndam dulu, biar enak. Matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat menjadi penanda saya harus bergerak lebih cepat. Sebab jam makan malam sebentar lagi tiba. Dan biasanya di jam-jam inilah pesanan akan membludak. Walau terkadang harus menunggu, ada sejumlah alasan mengapa pembeli rela antri untuk seporsi makanan kaki lima ini. Enak sih, bumbunya nyarap, lebih berasa. Sambalnya sih nyatu sih sama itu pecel lelenya gitu. Salah satu pecel lele yang enak karena sambalnya sih, yang pertama tuh sambal, terus harganya juga terjangkau. Ternyata belasan cobek sambal yang tadi dibuat sejak pagi masih kurang. Yuk kita buat lagi. Jangan pelit ya memberikan sambalnya. Ya iyalah, sambal itu harus nomor 1. Lele sama, ayam sama. Yang penting kan kualitasnya sambal. Gimana cara menjaga kualitas sambalnya, Pak? Ya jangan dirubah. Cara-cara bumbunya, cara-cara penyajian jangan dirubah. Menjelang pukul 8 malam, jumlah pembeli perlahan berkurang. Akhirnya setelah dari pagi-pagi buta bekerja, saya bisa sejenak beristirahat. Tapi tidak akan lengkap kalau tidak mencicipi makanan yang sedari pagi sudah saya masak. Mari makan. Nah. Kalau tadi makan satu aja udah enak, tapi begitu campur semua nih kompleks banget. Lelenya garing, nggak amis. Sambalnya itu tuh karena ada kacang medenya tuh, jadi tuh ada crunchy-nya gitu. Tapi satu yang nggak boleh dilupa, spanduk. Karena spanduk itu jadi bentuk penerangan lah. Kalau lagi malam-malam kan pecel lele buka tuh, spanduk keterang dengan warna yang mencolok mata, itu jadi ciri khasnya. Saya akan jelaskan kepada Anda, tapi saya habisin makanan saya dulu. Humble. Ini dia Hartono, salah satu pelukis spanduk pecel lele yang tersohor di kalangan pengusaha pecel lele di tanah air. Di rumah kecil berukuran 7x3 meter di kawasan Pekayun Jaya, Bekasi Selatan inilah pria kelahiran Lamongan 55 tahun yang lalu melukis spanduk-spanduk pecel lele. Ya beginilah, mendingan saya jualan pecel lele ketimbang ngelukis. Saya tidak punya bakat. Shoot. Nah ya gitulah kira-kira. Kurang naik. Oh kurang. Saya lebih ke takut Pak Ade. Kurang lebih ada 6 ribuan pengusaha pecel lele yang membuat spanduk lewat lukisan tangannya. Di tengah kemajuan teknologi, Hartono memilih tetap membuat spanduk dengan cara melukis. Selain masing-masing spanduk akan berbeda satu dengan yang lain, dia juga ingin menjaga tradisi spanduk pecel lele yang sejak awal memang dikenal dengan teknik lukis. Tidak lupa warna ayam, bebek maupun hewan lain yang dilukis diberi warna yang seakan saling bertabrakan. Akhirnya apa, kita akalin yang warna-warna stabilo. Artinya apa, warna yang kontras dengan lampu jalan itu ketika malam. Jadi antara sinar yang beraksen oranye itu kita tabrakan dengan warna-warna yang cerah, jadi bisa mantul. Wah, ternyata menjadi pengusaha pecel lele tidak semudah yang saya bayangkan. Walau baru buka sejak sore, namun kesibukan sudah terasa sejak pagi hari. Ditambah harus pandai-pandai nih memilih spanduk yang membuat pelanggan tertarik. Bagaimana? Anda tertarik menjadi pengusaha pecel lele? Saya Fernando di Agung Yulbiarto, Bekasi, Jawa Barat.